karena-Mu. Hanya Engkau saja ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berkumpul meskipun volumenya sangat minim di hari selain di hari-hari biasanya. Kami bersyukur kami masih boleh ada di tengah-tengah ruangan ini. Kami rindu kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Engkau-lah satu-satunya penolong kami, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan di dunia yang pernah ada dan telah ada dan yang akan ada. Dan kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami doa, biarlah kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang wangi, yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami doa untuk semua umat-umat-Mu yang boleh hadir saat ini. Biarlah kami bersama-sama membuka hati kami untuk Roh Kudus tinggal, memimpin kami dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami mungkin masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka sehingga mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat sukacita. Doa untuk mereka yang mungkin tidak dapat hadir karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, karena instruksi pemerintah dan sebagainya untuk menjaga jarak, untuk menjaga hubungan. Kami doa Tuhan, dan mulai saat ini mereka semua boleh juga memberi diri untuk datang kepada Tuhan secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk boleh memuji menyembah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesusku untuk setiap kami, biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami sehingga kami boleh menjadi berkat. Berkat untuk keluarga, berkat untuk pribadi, berkat untuk bangsa negara, bahkan untuk dunia ini. Kami bersyukur. Kami doa untuk mereka yang sakit saat ini, roh penyakit yang mengganggu mereka, bersatu hati kami menolak, mengusirnya. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian mereka. Kami doa untuk mereka yang kekurangan Tuhan cukup, yang sedih hati Tuhan hibur, terlebih yang sengaja melupakan Tuhan. Kami bersama mengetuk pintu hati mereka dengan iman dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh terjaga dari kenikmatan dunia yang membuat mereka lupa akan Engkau. Apapun alasan mereka, kami doa Tuhan, biarlah mereka yang saat ini terlebih lemah iman, lemah keyakinan kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kembali, kesembuhan kembali dari keyakinan mereka yang lemah, dari keyakinan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan saat ini kami akan mulaikan persekutuan kami, ibadah minggu ini Tuhan Yesusku. Kami mulaikan dan kami tabiskan persekutuan kami di dalam berkat nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita terus menutup mata jasmani kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon kemurahan kepada Tuhan, karena hanya kepada Dialah, hanya kepada Yesuslah tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Kemanakah kami mencari? Mencari kasih sejati, kasih
kebetulan, tapi bagian dari rencana Tuhan. Seberapapun kami yang ada, kami ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah kami buatlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buat kami duduk tenang, buka hati kami. Kami tahu ya Tuhan, kalau firman-Mu dikabarkan, ada kuasa yang kita senang. Bersatu hati kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Bila doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam semuanya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Yes. Beri aplaus yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena hanya Tuhan kita yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Nah, kita bersyukur karena saat ini sudah hidup lampunya. Ya, puji Tuhan, meskipun dalam pujian tadi kita mati lampu, tidak mengapa. Kita bersyukur di pertengahan ibadah kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh bersama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang mencekam ya, karena sudah mencapai mungkin 16-an ribu jiwa di seluruh dunia yang telah meninggal dunia atau go out dari peredarannya, yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu melalui pandemik virus corona yang mulai merebak dari awal Februari sampai Maret April ini pun masih terus kita dengar beritanya begitu menakutkan. Namun sudah dikasih Tuhan, banyak orang boleh takut, tapi ketakutan itu jangan membuat kita sampai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saya maklumkan kita beribadah, meskipun yang datang bisa dihitung dengan jari ya. Dia semua ngitung pakai jari juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 orang saja. Ini sudah sangat bersyukur karena ternyata saudaraku masih ada orang-orang yang tidak takut dan tidak panik. Tidak takut berlebihan dan tidak panik. Firman Tuhan tegas dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah 10.000 di kananmu, maksud saya, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Ini firman Tuhan ditegaskan, disampaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk saya dan saudara. Amin. Saya ulangi Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Kenapa kita harus takut? Di Yesaya dikatakan, meskipun ketakutan itu menggerogoti bangsa-bangsa, umat Tuhan, anak Tuhan, tapi firman Tuhan tegas, tidak usah takut, karena itu mestinya hati kita gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Makanya saya sering mendikte diri saya sendiri untuk jangan lupa bahagia, jangan lupa senang. Saya lalu ingat satu pujian, lalu cepat-cepat saya nyanyikan. Pada waktu saya sambil jalan, lalu di perlintasan jalan, pokoknya jalan,
mau masuk rumah kah, keluar pintu kah, saya begitu teringat, saya langsung puji Tuhan. Baru-baru saya terinspirasi dengan saya coba hafalkan lagu itu tadi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Wow, luar biasa. Saya sangat terkesan dengan itu, tersanjung dengan itu, bahkan terberkati dengan itu. Apalagi yang nyanyikan worship leadernya luar biasa, musiknya full, hadirinnya atau semua jemaat yang mengikutinya. Saya begitu lihat video live-nya, itu luar biasa. Saya sangat terkagum pagum. Begitu Tuhan tuh hebat, luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itulah yang harus menjadi andalan kita. Tuhan itu loh yang harus menjadi figur yang patut dicontoh atau bahkan patut dipercayai oleh siapapun. Maka saudara, kita tidak perlu takut karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Itu tadi masih awalannya ya. Kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru saja. Kata jangan takut menjadi trending topik atau tema kita pada saat ini. Jangan takut. Matius pasalnya yang ke 14 ayat 27 mulai. Matius pasal yang ke-14. Perikopnya mengatakan Yesus berjalan di atas air. Tapi ayatnya yang ke-27 kita akan membacanya sama-sama. 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus adalah Tuhan kita di zaman Perjanjian Baru, di zaman kemurahan ini, di zaman kita menghadapi persoalan yang bukan semakin ringan, di zaman kita menghadapi permasalahan yang tidak semakin kecil, bukan semakin gampang, tapi semakin susah, semakin besar, semakin rumit. Tapi seorang Tuhan, pribadi Tuhan yang hebat, yang Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, kalaupun ada yang rebah di sisimu, di sisi kananmu, kamu tidak perlu takut atau kita tidak perlu gentar. Yesus sendiri pribadi yang sesungguhnya, pribadi yang hadir di tengah-tengah ke dunia ini 2000 lebih tahun yang lalu, dan sekarang tinggal di sorga, dan tinggal rohnya sekarang yang diutusnya untuk kita, yaitu Roh Kudus Tuhan. Karena Tuhan kita itu sebenarnya roh. Tuhan kita ini sebenarnya memang tidak kelihatan, tapi pribadi Yesus bisa kelihatan karena ada misi khusus, menyelamatkan umatnya dari dosa, pelanggaran yang biasanya mesti ditebus dengan darah jelu atau darah binatang, darah utai, utai apalah itu, darah kambing kah, darah domba. Kalau orang Dayak sekarang masih pakai darah manuk. Kambing domba mereka tidak kenal, yang mereka kenal manuk. Opoi pernah enggak Bu? Pakai darah opoi hitam. Oh, opoi hitam. Opoi putih tidak laku ya, aneh ini. Ini sudah tercampur aduk. Dari dulu darah itu sangat penting untuk
penebusan dosa, untuk keselamatan. Maka di imam-imam pada waktu zaman dahulu sering mengorbankan korban-korban, mencurahkan darah. Dan dari dulu binatang juga sudah dimakan. Selain diambil darahnya untuk untuk korban keselamatan, untuk korban penghapus dosa, juga lemaknya dibakar, dagingnya dimakan. Yang makan imam-imam, yang makan pendeta-pendeta zaman dulu. Nah, sudah dikasih Tuhan, tapi Yesus hadir itu tidak berlaku lagi. Yesus sudah menjawab atau Yesus sudah menggenapi semua itu. Korban Yesus lebih dari cukup. Maka Tuhan kita yang hebat itu tadi, yang disembah nenek moyang kita zaman dulu, yang mesti dipersembahkan darahnya, Tuhan kita yang hebat pula telah mempersembahkan darahnya untuk saya dan saudara. Amin. Maka kenapa saya harus takut? Mengapa saudara, kenapa harus takut? Tidak tanggung-tanggung atau tidak ragu-ragu, bahkan tidak menunggu 1-2, Yesus segera berkata kepada mereka, saya akan bacakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Kira-kira jam 3 malam ayat 25, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Karena tadi perikopnya memang Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Sebenarnya dikasih Tuhan, COVID-19 atau ada seorang yang saya dengar tadi kemarin di TV, COVID-19. Ya, COVID-19 dibaca COVID-19. Itu Menteri Perhubungan. Orang MUI. Maksudnya kan 19. Iya, tapi baru kali ini saya dengar COVID. Mungkin COVID-nya bisa marah. Wih, salah kok bacanya. Nama saya bukan kayak gitu. Nah, soalnya dikasih Tuhan, saya juga mendapat balik trending topiknya ini kan tentang virus corona. Corona itu ternyata ada yang cantik, poluan. Corona itu ternyata juga ada mobil Corolla dan lain sebagainya. Dipleset-plesetkan. Bahkan hamba Tuhan ada yang kirim, mumpung ini momennya tentang virus corona, banyak nama-nama, daftar nama sesuai dengan nama virus corona. Yang pakai pokoknya pakai semprotan disinfektan, pokoknya ditambah-tambah dan sebagainya, sangat banyak. Nah, sudah dikasih Tuhan. Sebenarnya kalau kita mencermati, kita sadari saat ini, virus itu adalah hantu sesungguhnya. Amin. Adalah sesuatu yang menakutkan memang. Dan orang pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus masih sudah mulai kontaminasi dengan rasa takut kepada hantu. Itu hantu. Padahal hantu kalau dibalik hafalnya itu Tuhan. Jadi Tuhan apakah hantu? Bukan. Karena begitu hebatnya Tuhan kita, bisa saja menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada yang lain. Tapi anehnya, manusia bukan takut sekarang. Tuhan itu justru di nomor 2 kan. Tuhan justru di nomor 3 kan. Yang di nomor 1 kan justru hantu. Kenapa sudah dikasih? Yang seharusnya ditakuti tidak ditakuti, yang seharusnya ditakuti justru yang seharusnya tidak ditakuti justru ditakuti. Ya, contohnya hanya melihat bayang-bayang Tuhan saja sudah menakutkan, apalagi melihat kondisi yang sesungguhnya. Maka Yesus hadir supaya tidak ada rasa takut buat kita. Kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita mempunyai partner yang intim dengan Tuhan.
Maka saya ajak saudaraku, mau membangun sebuah menara doa ini tidak gampang. Tuhan, saya ngomong beberapa hari, bagaimana saya mau bangun menara doa sesusah ini? Tapi kalau bangun gereja mungkin gampang. Saya tinggal robohkan ini, dan mungkin banyak orang yang langsung simpati. Vivi bilang, Om, saya 30 juta. Ya. Mungkin saja bilang begitu kan? Atau apa Asan, Wendy, meskipun saya belum kerja, saya dengan iman, saya janji, saya akan bangun rangkanya semua. Wah, luar biasa. Tapi ini sesuatu yang sulit ternyata kalau membangun sebuah menara doa. Maka di hari-hari ini sebenarnya seperti Ibu Gembala tadi mempunyai kerinduan supaya terjadi revival, terjadi perubahan, terjadi pembangunan doa di rumah masing-masing. Bu Lili, seandainya semuanya sudah memilih jam doa, Ibu memilih jam berapa? Jam 1 siang ya. Puji Tuhan. Nah, berarti saya akan bangun ini. Jam 1 sudah ada, jam 6 sudah ada. Nah, bahkan kami dari jam 5 sudah mulai. Jam 5 kami sudah mulai doa. Terus sampai jam 6 saya sudah siapkan jam 6 saya. Dan saya pun bisa diganti, siapa yang mau ambil jam 6, saya mau korbankan. Saya bisa ambil jam yang lain. Seandainya Bu Marta, kalau kita bangun ini sudah ada jam yang pilih, Ibu pilih jam berapa seandainya? Jam 4 sore. Nah, puji Tuhan, berarti udah sampai sore ini. Nyaris 12 jam habis waktunya. Noriana, bisa kamu ambil jam berapa kira-kira? Hah? Jam? Oh, jam 4 subuh udah ada. Mulainya dari jam 6. Jam 5 sore ya? Iya. Kalau jam 4 subuh, kamu mandi setengah jam. Dari jam 4 kan? Jam setengah 5, jam 4.30 kita doa sama-sama, berarti udah ada. Iya. Ngomong kira-kira mau ambil jam berapa? Setengah 5. Tolong jangan pakai setengah-setengah. Kalau bisa jam 5, jam 5 setelah mama. Jam 4. Nah, kalau jam 5 sudah terbangun nih. Wah, luar biasa. Nah, kehadiran saudara yang begitu minim, tapi saya yakin apa yang saudara katakan itu komitmen. Amin. Asan, kira-kira jam berapa kira-kira kami ambil ya? Jam 1 sudah ada loh. Jam 4 sudah ada, jam 5 udah ada. Jam 9 atau jam 8 pagi? Malam. Enggak, ini hari siang dulu deh. Karena siang, kalau malam pasti dia tidur. Nah, sudah dikasih Tuhan. Tidak gampang. Maka kita mesti belajar untuk berdoa, diajar oleh Tuhan di tengah situasi pandemik ini, atau SARS ini, atau SAMPAR ini bahasa kerennya. Kita tidak perlu takut. Kita mari bangun sama-sama. Bangun sama-sama. Saya kadang-kadang takut. Kemarin bosan pulang gitu ya di bandara. Wih, tidak boleh. Saya virus. Wah. Iya. Saya pun juga akhirnya terintimidasi dengan virus itu. Nah, sudah dikasih Tuhan. Sepanjang perjalanan tante, semprotin kami dengan hand sanitizer. Cerot. Saya baru pegang setir mobil. Nah, sudah dikasih Tuhan. Itu membuat kita mungkin aneh. Tapi memang tidak boleh lah, enggak seperti itu. Diajar kita untuk hidup bersih. Mungkin selama ini kan jarang-jarang mau baru makan apa-apa, langsung makan gorengan, makan, enggak masalah gitu kan. Nah, saya sudah ada cuci tangan di depan, bisa cuci tangan terlebih dahulu sebelum nanti saudara mau pulang. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kembali, itu memang tengah malam itu bukan sesuatu yang biasa. Jam 3 malam datang Yesus. Ternyata kedatangan Yesus itu bukan masalah malamnya, tapi di mana kita sebenarnya sedang
tidak sadar. Di mana kita sedang tidak menyadari akan Tuhan, Tuhan sudah ada di situ. Amin. Sebenarnya pada waktu kita lupa Tuhan, Tuhan sudah ada di situ. Hanya kita kadang-kadang terkejut. Oh iya ya, baru sadar. Maka sadarlah, jangan tidak sadar. Sewaktu-waktu sadarlah. Nah, tengah malam ini bukan berarti harus tengah malam nanti subuh jam 3 malam. Hari ini pulang dari sini saja, saudara mungkin bisa menjadi tengah malam karena saudara lupa akan Tuhan. Dan saudara terkejut pada waktu persoalan datang. Pada waktu Tuhan datang saja saudara bisa terkejut. Pada waktu berkat datang pada saudara, saudara bisa menangis, terkejut. Sangat terperanjat atau sangat terpesona dengan berkat Tuhan yang saudara akan terima. Maka Yesus langsung mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pengenalan kita akan Tuhan memastikan atau membuat kita tidak akan takut. Karena kita tahu itu Yesus, itu Tuhan, kita tidak perlu takut. Maka sudah dikasih Tuhan di tengah pandemi virus corona yang merebak saat ini, sekitar 16 ribuan orang telah meninggal dunia. Saya dengar di Amerika Serikat sudah 5.000 bahkan hampir 6.000 orang yang meninggal. Negara adidaya, negara yang luar biasa. Hanya di Israel yang saya belum dengar. Di Israel semua banyak yang kena, tapi belum ada yang meninggal. Dan Tuhan mungkin tetap akan bela karena umatnya di sana, umat perjanjiannya, tidak akan diizinkan meninggal oleh karena. Dan saya dan saudara hari ini yang ada di tempat ini, Tuhan tidak izinkan saudara meninggal dengan virus corona. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur dan mari kita bersama-sama untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Bagi saudara-saudara kita yang ada tinggal di rumah yang tidak sempat mengikuti atau karena memang instruksi pemerintah yang mesti tidak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, saat ini bukan lagi satu bangku dua, tapi satu bangku satu. Iya, satu bangku satu cukup untuk kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita doa. Kami naikkan syukur limpah terima kasih untuk berkat-Nya Tuhan. Berkat firman Tuhan yang mungkin tidak akan kami temui di dunia ini, atau di berkat-berkat yang seperti ini di dunia yang sehari-hari kami lewati. Tapi di tempat ini, saat ini, detik ini juga kami sudah menerima firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami, dari telinga pendengaran kami, bahkan dari hati kami. Dan sebentar kami bukan lagi menjadi pendengar dan penikmat firman, tapi menjadi pelaku firman. Dan dengan demikian kami boleh diberkati firman, menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami bersyukur, dan sebentar juga kami akan terima perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus berkati, sucikan setiap kami, hati pikiran kami, tangan kami, hidup kami, untuk kami boleh menerima peringatan akan kasih sayang Tuhan, karya Tuhan yang terbesar, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami bersyukur dan kami siap menerima perjamuan asa yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terima berkat firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan asa yang kudus. Kita angkat pujian yang berkata, banyak perkara Allah peduli, Allah mengerti. Yesus, perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
apa yang telah aku terima dan dengar daripada Tuhan, aku sampaikan kepada saudara-saudara, dan mari kita bersama-sama menikmati perjamuan Asai Kudus ini. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus pada waktu malam Dia akan diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini akan menjadi peringatan akan aku di dalam mengiring Tuhan dari sekarang sampai seterusnya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberkatinya, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berkarya luar biasa. Allahku yang hebat, Tuhanku yang dahsyat, Roh Kudus yang mengasihiku, yang terus menghiburku. Terima kasih banyak saat ini kami boleh mengenang kembali, mengingat kembali pengorbanan Tuhan, korban grafira Tuhan, karya Tuhan terbesar dalam hidup kami 2000 lebih tahun yang lalu, di mana Engkau tergantung di atas kayu salib, menanggung dosa, persoalan dan kesalahan kami. Kami bersyukur, terima kasih. Dan saat ini kami teringat kembali dan kami sangat mensyukurinya Tuhan. Dan kami percaya apa yang telah Engkau perbuat itu sekali untuk seterusnya, sekali untuk selamanya, dan kami sudah ditebus. Kami saat ini bukan lagi pecundang, tapi kami adalah pemenang. Kami bukan lagi Tuhan Yesusku orang-orang yang kalah, tapi kami orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Yesusku. Makasih Allahku yang hidup. Mengucap syukur, terima setiap jawaban doa dan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini tiba saatnya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah di tangan kanan kita. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti hambanya Nuriana akan memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Kami percaya apa yang Tuhan lakukan tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami saat ini tersedia dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah Amin. berikan. Oh, yes. Kami Amin. sisihkan, Dari sepuluh Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati, Tuhan Apa yang berkati, masih dalam cepat Tuhan? Tuhan, dan kami percaya Berkati kami Tuhan. mengucapkan semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Kami bersamakan dengan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita bawa ke depan, kita katakan kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
setia kumpul kan? Kita bersyukur Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Hari Jumat tanggal 10 April adalah hari kematian Tuhan atau Jumat Agung. Kita akan tetap beribadah di sini dengan terus menjaga jarak artinya, dan kemungkinan karena masa yang kita disampaikan oleh kemarin itu memang 2 minggu ya, ketika sudah selesai, tapi kita tetap terus melakukan itu. Tapi kita hari Jumat kita juga tetap beribadah, gereja tetap kita akan adakan ibadah Jumat Agung di tempat ini jam 9 pagi. Kita juga akan masih perjamuan kudus mungkin Om ya Pak. Ya, saya rindu si jemaat yang di rumah juga boleh mengikuti. Saya nggak tahu nanti gimana caranya. Kita akan konfirmasi dulu dengan gembala dan kita akan rundingkan dulu seperti apa nanti modelnya untuk kita boleh seluruh jemaat boleh mengikuti perjamuan kudus ya. Bagi kita yang seperti ini kita tidak menjadi masalah, kita terus datang kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan boleh memberkati kita. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh sidang jemaat untuk boleh terus membangun misbah doa di rumah masing-masing. Ambil waktu bangun tidur kah atau sebelum tidur boleh kumpul bersama dengan jemaat, bersama dengan anggota keluarga, pimpin di dalam doa dan sampaikan juga pokok-pokok doa kita untuk keluarga, anak-anak, semua dimanapun bangsa negara, supaya kita boleh Tuhan lalukan secepatnya dari wabah ini. Percaya bahwa Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Dia bersyukur untuk ketiga anak kita yang sudah pulang ya, Bosyen, Novita Saputri dan juga Giovanni itu sudah ada di rumah. Mereka kurang beberapa hari lagi masa karantinanya 14 harinya, tapi bersyukur dalam keadaan sehat. Novita juga sehat ya. Ya itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bosyen juga sehat, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita terus berdoa bagi kita sendiri secara pribadi, biar Tuhan lindungi kita. Kita juga terus berdoa bagi keluarga kita dimanapun berada, bagi negara ini, bangsa ini, Sepau ini, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Bahkan kita berdoa juga saat ini untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus berdoa, buat semua anak-anak Tuhan yang terus berdoa. Kita juga sama-sama ambil bagian untuk berdoa. Bahkan juga kita berdoa untuk setiap aparat-aparat pemerintah, baik dari kepolisian, baik dari tentara, bahkan dari instansi kesehatan yang mereka berada di garda depan. Mereka memiliki satu kemungkinan untuk bersentuhan dengan COVID itu paling cepat. Kita berdoa supaya mereka boleh dilindungi Tuhan. Amin. Dan kita juga berdoa untuk makan, minum, pakai kita, usaha kita, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Buat kita yang masih berinteraksi dengan orang banyak, keluarga-keluarga, usaha-usaha kita yang masih berinteraksi dengan orang banyak, kita juga berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Amin. Kita semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus berserah kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kekhawatiran. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami ketakutan, supaya kita tahu betapa berharganya iman, betapa berharganya dan perlunya iman kita kepada Tuhan. Supaya kita menyadari betul bahwa jika kita sampai dengan hari ini, itu semua oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, sidang jemaat yang ada di rumah, saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita hari ini, mereka juga terus dikuatkan iman percayanya oleh Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita saat ini boleh bersama-sama, kita juga dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat iman percaya